PKH. Banjirnya parah. Ini tuh nggak banjir guys, jadi dari sungainya itu meluap. Katanya sih kiriman dari Bogor. Arusnya dari sungai ngalir deres banget. Tuh lihat tuh. Udah nggak bisa lewat itu mah. Ini makin dalam, makin parah. Saya ini dari dalam kios ngalir deres. Banjir besar yang melanda kota Bekasi sejak tanggal 4 Maret tahun 2025 akibat luapan Sungai Ciliwung masih menyisakan kekhawatiran mendalam bagi warga yang terdampak. Hujan deras yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir membuat debit air sungai meningkat drastis, menyebabkan air meluap ke pemukiman dan merendam ribuan rumah hingga ketinggian mencapai 4 meter, setara dengan atap rumah warga. Kejadian ini menjadi salah satu bencana banjir terbesar yang pernah melanda Bekasi dalam beberapa tahun terakhir. Banjir tidak hanya berdampak pada kawasan pemukiman, tetapi juga merendam berbagai fasilitas umum, termasuk pusat perbelanjaan seperti Mall Bekasi. Air yang masuk dengan cepat ke lantai bawah pusat perbelanjaan membuat pengunjung panik dan bergegas menyelamatkan diri serta barang-barang berharga mereka. Dalam beberapa rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat orang-orang berlarian dalam kepanikan saat air mulai menggenangi lantai basement mall, merendam kendaraan serta fasilitas lainnya. Di tengah bencana yang melumpuhkan aktivitas masyarakat, beberapa warga terdampak justru memanfaatkan kondisi ini sebagai peluang untuk mencari rezeki. Sejumlah warga terlihat menggunakan jala dan jaring untuk menangkap ikan yang terbawa arus banjir. Fenomena ini terekam dalam berbagai video yang beredar luas di media sosial, memperlihatkan warga yang berhasil menangkap banyak ikan, bahkan ada yang mengumpulkan hingga 1 karung penuh. Meskipun aktivitas ini memberikan sedikit hiburan dan manfaat ekonomi bagi sebagian warga, tetap saja dampak banjir secara keseluruhan sangat merugikan. Ribuan rumah terendam, akses jalan utama lumpuh, dan banyak warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir yang melanda Bekasi juga berdampak besar pada mobilitas masyarakat, khususnya bagi mereka yang bekerja di Jakarta. Banyak pengguna sepeda motor yang terjebak di jalanan karena akses utama menuju ibu kota terendam air. Kondisi ini menyebabkan kemacetan panjang dan membuat ribuan pekerja kesulitan untuk berangkat bekerja. Pada Rabu pagi, tanggal 5 Maret tahun 2025, situasi semakin genting ketika ratusan pengendara motor terisolasi akibat genangan air yang tinggi. Menyadari keadaan darurat ini, Kainduk PJR Cikampek, AKP Sandi Titah Nugraha, SIK, bersama timnya turun langsung ke lapangan untuk membantu warga. Dalam sebuah keputusan diskresi yang jarang terjadi, pihak kepolisian memberikan izin bagi pengendara sepeda motor untuk melintasi jalan tol. Ini karena keadaan darurat yang seharusnya tidak boleh motor masuk tol. Namun, karena polisi sayang masyarakat, kita kasih akses, ujar AKP Sandi di hadapan para pengendara motor yang terjebak. Seminggu lagi juga belum bersih total, teman-teman. Seminggu lagi juga belum bersih. Saat ini, banjir di beberapa wilayah Bekasi sudah mulai surut, namun dampaknya masih sangat terasa. Lumpur tebal dan puing-puing yang terbawa arus banjir memenuhi jalanan dan rumah-rumah warga. Akibatnya, aktivitas masyarakat masih belum sepenuhnya kembali normal. Beberapa warga yang rumahnya terdampak parah mulai kembali untuk membersihkan sisa lumpur dan puing-puing yang tersisa. Mereka bekerja keras mengembalikan kondisi tempat tinggal mereka agar bisa dihuni kembali. Sementara itu, sebagian warga lainnya masih memilih bertahan di pengungsian karena khawatir akan kemungkinan banjir susulan. Trauma yang ditimbulkan oleh kejadian ini membuat banyak warga lebih berhati-hati dan memilih untuk menunggu kondisi benar-benar aman sebelum kembali ke rumah. Pihak pemerintah setempat terus berupaya melakukan berbagai langkah penanggulangan agar air dapat segera surut sepenuhnya. Tim penyelamat dan relawan juga dikerahkan untuk membantu warga yang masih membutuhkan bantuan. Bantuan logistik, makanan, serta obat-obatan terus disalurkan kepada para pengungsi guna memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi.
Kejadian ini menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya sistem drainase yang baik serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Harapannya, kejadian serupa di masa depan dapat diminimalisir, dan masyarakat Bekasi bisa kembali menjalani kehidupan mereka dengan normal secepat mungkin. Waduh, wis dua nih kakek nih. Dua.